Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita semuanya, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan tempat kita mengadu, Tuhan tempat kita meminta pertolongan, dan mudah-mudahan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus kita jaga, sehingga dengan itu Allah tetap menjaga kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik di muka bumi ini, yang akhlaknya harus kita contoh. Supaya apa? Supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Perbanyak bersolawat kepadanya, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat pun bersolawat kepadanya. Dan dengan solawat ini, maka kelak kita akan dikenali oleh Rasulullah SAW sebagai pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan kembali membahas satu ayat yang harapannya tidak hanya kita pelajari saja, tetapi bisa kita amalkan. Dan ayat yang kita pelajari kali ini adalah Quran Surat An-Nazi'at ayat 17, masih di tema sifat dengan subtema melampaui batas. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 17. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Artinya, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Jadi ada inti dari pembahasan kali ini adalah Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menemui Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun telah melampaui batas. Tetapi sebelum itu perlu kita ketahui, harus kita kenali dulu Fir'aun itu siapa. Dan Fir'aun ini ada di dalam Al-Quran. Bahkan kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, tidak hanya kisahnya, tetapi bahkan jazatnya, bentuk fisiknya, itu pun masih utuh sesuai janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah dan jazatnya diabadikan oleh Allah sebagai pelajaran bagi kita semuanya, sebagai pelajaran bagi manusia setelahnya. Dan Fir'aun ini bukanlah nama orang. Jadi bukan namanya siapa Fir'aun, bukan. Tetapi Fir'aun adalah sebutan bagi raja Mesir di zaman itu ya. Jadi bisa diartikan bahwasanya kita akan menemukan banyak Fir'aun dengan orang-orang yang berbeda gitu. Namun kali ini yang kita bahas adalah Fir'aun yang ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun adalah raja yang begitu kejam dan bengis, hingga namanya itu digunakan sebagai lambang kebiadaban dan lambang kesombongan. Fir'aun begitu dikenal sebagai simbol yang jahat, musuh kebenaran, dan juga pemimpin kebatilan, pemimpin kezoliman, pemimpin kejahatan. Sehingga musuh-musuh kebenaran di zaman itu atau di zaman-zaman yang lainnya disebut Fir'aun di zaman itu. Misalnya contoh seperti ada Abu Jahal, merupakan Fir'aunnya umat Rasulullah SAW. Karena kita tahu betapa jahatnya Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Kemudian perlu kita tahu juga mengapa Fir'aun begitu diidentikan atau dikhaskan atau menjadi lambang kejahatan. Karena Fir'aun ini orang yang sangat zolim. Kita harus tahu sifat-sifatnya. Apa saja sehingga Fir'aun menjadi lambang kejahatan? Yang pertama, karena Fir'aun ini manusia paling congkak. Congkak itu sombong. Ya. Jadi Fir'aun adalah manusia paling sombong di muka bumi. Dia telah memakai pakaian kesombongan
yang sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat pertama ini yaitu sombong. Dia telah melakukan kesombongan yang paling biadab dan tidak akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kesombongan ketika telah mengetahui kebenaran namun tidak mau menerimanya. Bagaimana kisah yang sering disampaikan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, tetapi Fir'aun tidak mau menerimanya. Padahal tahu Fir'aun itu, apa yang disampaikan Nabi Musa itu adalah sebuah kebenaran. Tapi Fir'aun sombong, tidak mau menerima kebenaran. Itu sifat yang pertama, yaitu manusia paling congkak atau manusia paling sombong. Yang kedua, melampaui batas. Semua yang dilakukan Fir'aun telah melampaui batas. Jika bertanya tentang kebengisan, maka dialah yang paling bengis. Jika bertanya tentang kesombongan, dialah manusia yang paling sombong. Tidak ada batasan dirinya. Semua bisa dia lakukan dengan kesombongannya itu. Nah, kapan seseorang bisa dikatakan melampaui batas? Saat hatinya penuh dengan kesombongan dan merasa tidak memerlukan siapapun. Karena sesungguhnya, sebenarnya kita itu satu sama lain saling memerlukan. Bahkan kepada Allah. Kepada Allah itu adalah tempat kita mengadu, tempat kita memohon pertolongan. Kalau sudah tidak ada rasa itu, maka itu sudah menjadi ciri-ciri orang yang melampaui batas. Gitu ya. Yang ketiga, sifat yang kedua yaitu melampaui batas. Yang ketiga, sifat Fir'aun selalu meremehkan rakyat atau orang yang dia pimpin. Jadi kalau ada pemimpin, maka di bawahnya ada rakyat. Nah, Fir'aun adalah pemimpinnya dan di bawahnya adalah rakyat-rakyatnya. Fir'aun itu selalu meremehkan orang-orang yang di bawahnya ini. Dan dengan itu dia merasa berkuasa. Tidak hanya meremehkan, dibodohi, dibungkam. Dibungkam itu tidak boleh berbicara, ditutup mulutnya. Kamu diam, nggak boleh berbicara. Nah, itu dibungkam namanya. Kemudian dibius itu istilahnya tidak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian tidak bisa berbicara kepadanya, tidak bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau di kelas biasanya silakan, ada yang mau berbicara, ada yang ingin disampaikan, maka tidak ada sifat seperti itu yang dimiliki Fir'aun. Semua orang tidak boleh berbicara, semuanya harus diam, semuanya harus nurut sama Fir'aun. Apapun yang dilakukan Fir'aun, kejahatan apapun, orang lain tidak boleh protes, tidak boleh mengingatkan. Itulah sifat Fir'aun, selalu meremehkan rakyat atau orang yang dia pimpin. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini, memecah belah rakyat. Kenapa? Kenapa Fir'aun harus memecah belah rakyat, memecah belah orang-orang di bawahnya? Supaya jangan sampai orang-orang yang di bawahnya itu bersatu. Kalau sampai bersatu, maka mereka akan sama-sama menyerang Fir'aun dan pasti akan kalah. Itulah sebabnya Fir'aun menjaga rakyatnya untuk saling bermusuhan satu sama lain. Kelompok satu dengan kelompok lain dijaga supaya tetap bermusuhan, supaya tidak akur. Tujuannya apa? Supaya rakyatnya tidak bersatu, bergabung, kemudian menyerang Fir'aun. Itulah kelicikan Fir'aun. Fir'aun tidak pernah menginginkan rakyatnya bersatu, sehingga dia terus membuat masalah atau memecah belah rakyatnya supaya tidak bergabung. Itulah ada 4 sifat yang kita pelajari kali ini terkait dengan sifat Fir'aun. Ustaz ulangi ya. Yang pertama adalah tadi manusia paling congkak atau paling sombong. Kedua, melampaui batas. Dan yang ketiga, selalu meremehkan rakyat atau orang-orang yang dipimpin. Dan yang terakhir adalah memecah belah rakyat. Demikian, mudah-mudahan dari sifat-sifat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sifat seperti ini adalah sifat-sifat yang buruk, sifat yang harus kita hindari. Jangan sampai kita memiliki salah satu saja sifat yang dimiliki oleh Fir'aun. Ustaz ulangi, jangan sampai kita memiliki salah satu saja sifat yang dimiliki Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Karena sudah dipastikan
Fir'aun adalah golongan atau orang-orang yang sudah dijamin masuk neraka karena sifat mereka, karena perbuatan mereka, karena kesombongan mereka. Kesombongan karena tidak mau menerima kebaikan padahal dia tahu itu adalah sebuah kebaikan. Dan tugas hari ini adalah teman-teman mencatat 4 sifat yang sudah Ustaz sampaikan, kemudian tuliskan dengan rapi di buku halus yang sudah disiapkan. Tuliskan 4 itu dan dipahami dan direnungkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Ustaz akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.